Halo teman-teman, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial cara membuat daftar laporan gaji karyawan, di mana saya sudah ketik contohnya, yaitu tabel daftar laporan gaji karyawan bulan Januari yang terdiri dari periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Februari 2021, dan tabelnya terdiri dari nomor NIK, nomor induk karyawan, nama karyawan, kode jabatan, jumlah hari normal, absen hari, hari kerja, gaji pokok, uang makan yang terdiri dari uang makan harian dan jumlah uang makan per bulan. Kemudian tunjangan per bulan, gaji bersih, dan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Kemudian yang terakhir adalah jumlah gaji yang dibayarkan setelah dikurangi PPh 21. Nah, teman-teman, ini merupakan tabel utama. Kita akan mengisi semua kolom-kolom dalam tabel ini. Dan ada beberapa tabel penunjang, yaitu saya ketik di sheet, yaitu tabel jabatan yang terdiri dari kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Kemudian sheet berikutnya yaitu libur nasional, tabel libur nasional yang terdiri dari nomor, tanggal, keterangan. Setelah itu tabel selanjutnya adalah absen karyawan tidak masuk kerja di bulan Januari yang terdiri dari nomor induk karyawan atau NIK, nama karyawan, tanggal, dan keterangan. Satu tabel lagi sebagai tabel penunjang yaitu tabel pajak penghasilan pasal 21 yang terdiri dari jabatan dan pajak PPh 21, di mana direktur sebesar 15%, manajer sebesar 5%, karyawan, driver, dan OB, office boy tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Baik teman-teman, untuk mengisi laporan gaji karyawan ini, yaitu kolom-kolom ini, di sini saya sudah memberikan contoh, yaitu keterangan rumus dan fungsi. Ini adalah dasar untuk kita mengisi kolom-kolom daftar laporan gaji karyawan di atas. Baik, di mana video ini saya akan bagi 3 tahap sesuai dengan keterangan rumus dan fungsi ini, yaitu tahap pertama jabatan. Nanti kita isi di sini, di mana jabatan diambil dari kolom nama karyawan dari sheet tabel jabatan berdasarkan kode jabatan menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kedua, hari normal. Nanti kita isikan di kolom jumlah hari normal berdasarkan keterangan rumus fungsi, di mana menghitung jumlah hari kerja efektif pada periode laporan menggunakan rumus net work day. Kemudian ketiga, absen hari kerja. Ini teman-teman, absen hari kerja kita akan mengisi di kolom ini, di mana absen hari diambil dari jumlah ketidakhadiran pada sheet absen tidak masuk kerja menggunakan rumus COINIF. Setelah itu hari kerja, ini teman-teman, kolom hari kerja merupakan hasil dari hari kerja normal dikurangi absen hari. Kemudian tahap kedua teman-teman, di sini adalah kolom gaji pokok. Kita akan mengisi dengan berdasarkan rumus di tahap kedua ini, yaitu gaji pokok diambil dari kolom gaji pokok dari sheet tabel jabatan berdasarkan kode jabatan menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian uang makan, yaitu uang makan harian, kita akan isi kolomnya berdasarkan rumus uang makan harian di sini, yaitu diambil dari kolom uang makan per hari dari sheet jabatan berdasarkan kode jabatan menggunakan rumus VLOOKUP. Setelah itu uang makan jumlah, kita akan isi kolom ini berdasarkan keterangan rumus di bawah ini, yaitu uang makan jumlah adalah hasil dari hari kerja dikalikan uang makan harian. Kemudian teman-teman di tahap ketiga, tunjangan, di kolom tunjangan per bulan ini kita akan mengisi rumusnya berdasarkan
keterangan rumus tunjangan, yaitu diambil dari kolom tunjangan dari sheet jabatan berdasarkan kode jabatan menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kolom gaji bersih kita akan juga mengisi berdasarkan keterangan rumus di bawah pada tahap ketiga, yaitu gaji bersih adalah hasil dari gaji pokok ditambah dengan uang makan jumlah ditambah dengan tunjangan. Setelah itu teman-teman, kolom pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21, kita akan mengisi kolom PPh 21 ini berdasarkan keterangan rumus di tahap ketiga, yaitu PPh 21 diambil dari kolom kode jabatan menggunakan rumus if lebih dari satu kriteria. Kemudian yang terakhir yaitu teman-teman, kolom jumlah gaji yang dibayarkan setelah dikurangi PPh 21. Dan di sini kita akan mengisi kolom-kolom ini berdasarkan keterangan rumus di bawah ini, yaitu jumlah gaji yang dibayarkan adalah hasil dari gaji bersih dikurangi PPh 21. Baik teman-teman, ini merupakan keterangan rumus atau fungsi yang akan kita gunakan untuk mengisi semua kolom-kolom pada tabel daftar laporan gaji karyawan bulan Januari 2021. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita akan mengisi kolom jabatan. Kita klik di sini, kemudian kita lihat dulu kolom jabatan. Di keterangan rumus, jabatan merupakan hasil dari kolom nama karyawan dari sheet tabel jabatan berdasarkan kode jabatan menggunakan rumus VLOOKUP. Baik teman-teman, kita langsung saja klik di sini, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP kurung buka. Nah teman-teman, di sini lookup value kita ambil kode jabatan. Nah di sini kita lihat di keterangan rumusnya, diambil dari nama karyawan dari sheet tabel jabatan berdasarkan kode jabatan. Maka kita blok seperti tadi. Setelah itu jangan lupa teman-teman kita tekan F4, dimana kita menekan F4 di keyboard ini adalah mengunci rumus yang ada di kolom atau baris yang tidak sejajar, sehingga rumus tersebut tidak akan bergeser. Setelah itu teman-teman kita ketik titik koma, dan di sini teman-teman, tabel array merupakan tabel penunjang, yaitu tabel jabatan, dimana di sini saya bikin di sheet kedua yaitu tabel jabatan. Kita klik di sini, kemudian kita blok dari kode jabatan dir sampai dengan ke bawah dan kita tarik ke kanan. Setelah itu teman-teman jangan lupa lagi kita tekan F4. Setelah itu kita ketik titik koma, lalu kita lihat di sini teman-teman bahwa nama jabatan itu dia di kolom kedua. Maka di sini kita ketik 2. Kita ketik 2. Kemudian titik koma, dan lookup kita ketik saja files, lalu kita enter. Baik teman-teman, maka kode jabatan dir merupakan jabatan dari direktur. Nah setelah itu teman-teman kita letakkan kursornya di sini, dia akan berbentuk seperti tanda tambah. Kita klik kiri, lalu tahan tarik ke bawah. Ini sama saja kita mengopi rumus yang di atas ke kolom-kolom berikutnya di bawah. Nah teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari kolom jabatan. Kita cek dulu, kode jabatan dir merupakan direktur. Kita cek di tabel jabatan, kode jabatan dir merupakan direktur. Setelah itu kita kembali lagi ke daftar laporan gaji karyawan. Kode jabatan MGR adalah manajer. Kita kembali ke tabel jabatan, betul teman-teman, dan kita kembali lagi dulu ke tabel laporan gaji karyawan, dan kita lihat di sini KYW karyawan, kode jabatan KYW merupakan karyawan, dan seterusnya sama. Kemudian kode jabatan DRI merupakan driver. Kita cek dulu tabel jabatan DRI merupakan jabatannya adalah driver.
Setelah itu kita kembali ke tabel laporan gaji karyawan. Kode jabatan OB adalah jabatan office boy. Kita lihat di tabel penunjang di tabel jabatan, kita klik, kita lihat di sini kode jabatan OB merupakan office boy. Baik teman-teman, ini semua sudah benar sesuai dengan tabel penunjang, itu tabel jabatan. Baik teman-teman, kita langsung lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita akan mengisi jumlah hari normal, dimana keterangan rumus jumlah hari normal ini terlihat di keterangan rumus nomor 2. Hari normal adalah menghitung jumlah hari kerja efektif pada periode laporan menggunakan rumus network day. Baik teman-teman, kita langsung saja kita klik di sini, kemudian kita ketik sama dengan, kita ketik network, kita pilih yang network days intel, kita klik 2 kali, kemudian buka kurung. Setelah itu kita klik di periode 1 Januari, kemudian jangan lupa teman-teman tekan F4 di keyboard. Setelah itu ketik titik koma, dan di sini end date ini kita akan klik di 1 Februari. Kemudian jangan lupa teman-teman kita tekan F4 lagi, setelah itu titik koma. Nah, di sini weekend hanya liburnya cuman hari Minggu, jadi kita pilih Sunday only. Kita klik di sini 2 kali, maka akan ada angka 11. Kemudian kita ketik titik koma, lalu holiday kita ambil di tabel libur nasional. Di sheet ketiga ini kita klik, kita blok ke bawah. Dan di sini teman-teman, hari libur di bulan Januari itu cuma tanggal 1. Dan di sini teman-teman, kolom berikutnya nanti teman-teman tinggal isi saja, misalkan bulan Februari berapa hari liburnya, kemudian Januari berapa hari liburnya di dalam 1 bulan tersebut. Baik teman-teman, setelah itu kita jangan lupa lagi tekan F4, lalu kita enter. Maka teman-teman, di dalam bulan Januari itu terdapat 26 hari kerja, tidak termasuk hari Minggu. Maka teman-teman, kita letakkan kursor di sudut kanan bawah sini, akan muncul tanda tambah, kita klik kiri, tahan, lalu kita tarik ke bawah. Jadi teman-teman, ini merupakan hari kerja di dalam bulan Januari, tidak termasuk hari Minggu. Baik teman-teman, kemudian kita masuk ke absen hari, di mana kita akan mengisi kolom absen hari ini berdasarkan keterangan rumus di bawah ini, yaitu absen hari dihitung dari jumlah ketidakhadiran pada sheet absen tidak masuk kerja menggunakan rumus Q&A. Baik teman-teman, kita langsung saja kita klik di sini, kemudian kita ketik sama dengan, setelah itu kita ketik count if, kemudian buka kurung, dan sini kita ambil di tabel penunjang, yaitu tabel absen tidak masuk kerja. Kita klik di sini teman-teman, kita blok dari NIC, kita tarik ke kanan, lalu kita tarik ke bawah. Dan jangan lupa lagi teman-teman, kita tekan F4, setelah itu titik koma, kita kembali ke daftar gaji karyawan, kita blok NIC atau nomor induk karyawan, kita klik di sini, kemudian kita tarik ke bawah, lalu kita tekan F4 lagi di keyboard. Setelah itu kita enter, lalu seperti tadi kita letakkan kursornya sini, kita klik kiri, lalu kita tarik ke bawah. Baik teman-teman, di sini direktur pada bulan Januari full, kemudian manajer juga full, kemudian karyawan yaitu Haryanto Franciscus tidak masuk 2 kali atau 2 hari di bulan Januari. Kita cek dulu teman-teman apakah betul sesuai dengan tabel absen tidak masuk kerja. Kita klik di sini, Haryanto Franciscus betul teman-teman, dia sakit pada tanggal 5 Januari 2021. Kemudian yang kedua, Haryanto Franciscus tanggal 6 bulan 1 pula. Jadi 2 hari Haryanto Franciscus ini tidak masuk kerja. Kemudian Hasim di bulan Januari dia tidak masuk kerja 1 hari. Kita lihat dulu di absen tidak masuk kerja, kita klik Hasim, ya betul. Kemudian kita kembali ke daftar gaji karyawan, Penny Jamila full di bulan Januari ini. Kemudian Jeffrey Doni 2 hari tidak masuk, kita cek lagi dulu di absen tidak masuk kerja, Jeffrey Doni
ini teman-teman, 2 hari di bulan Januari tidak masuk kerja. Kemudian kita kembali ke daftar gaji karyawan. Wawan Haryanto 2 hari tidak masuk kerja pula. Kita cek lagi dulu di absen tidak masuk kerja. Wawan Haryanto ini teman-teman, saya klik di sini, 2 hari tidak masuk kerja. Kemudian kita kembali lagi ke daftar gaji karyawan. Lita 1 hari tidak masuk kerja. Kita cek lagi dulu absen tidak masuk kerja. Ini teman-teman, saya klik Lita, berarti betul 1 hari tidak masuk kerja di bulan Januari. Kemudian kita kembali lagi. Yustiono full di bulan Januari, kemudian Sutono 1 hari tidak masuk kerja di bulan Januari. Kita cek lagi dulu absen tidak masuk kerja. Betul teman-teman, dia 1 hari tidak masuk kerja di bulan Januari. Baik teman-teman, kita sudah dapat mengisi kolom absen hari dan kita selanjutnya ke hari kerja. Hari kerja di sini merupakan hasil dari hari kerja normal dikurangi absen hari. Baik teman-teman, kita langsung saja kita klik di sini, kita ketik sama dengan, kemudian kita klik di jumlah hari normal dikurangi dengan absen hari, lalu kita enter. Baik teman-teman, berarti direktur di bulan Januari dia full kerja. Setelah itu teman-teman, kita seperti tadi, kita taruh kursornya di bawah, kita klik kiri lalu kita tarik ke bawah. Nah teman-teman, di sini jumlah hari dari setiap karyawan yang ada dalam tabel ini, dimana jika 26 hari kerja maka dia full. Di sini Haryanto Franciscus hanya 24 hari kerja dari 26 hari kerja, dimana dia sakit 2 hari tidak masuk, betul, dan seterusnya ke bawah. Baik teman-teman, tahap pertama kita telah lewati. Ke tahap kedua, yaitu mengisi gaji pokok. Gaji pokok ini akan diisi berdasarkan keterangan rumus di bawah ini, yaitu tahap kedua. Gaji pokok adalah diambil dari gaji pokok dari sheet tabel jabatan berdasarkan kode jabatan menggunakan rumus VLOOKUP. Baik teman-teman, kita langsung saja kita klik di sini, kita klik sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP kurung buka. Lalu di sini kita klik di kode jabatan, mulai dari dir, kita blok ke bawah. Setelah itu tekan F4 lagi, lalu titik koma. Di tabel array kita ambil datanya dari tabel jabatan. Kita klik, lalu kita blok dir sampai ke bawah, lalu kita tarik ke kanan. Setelah itu tekan F4 lagi di keyboard, kemudian titik koma. Dan di sini ya. Dan di sini kolom index number adalah kita akan melihat di dalam tabel jabatan ini gaji pokok dia berada di kolom ketiga. Maka di sini kita akan ketik 3, lalu ketik titik koma, dan kita ketik files. Setelah itu enter. Maka teman-teman, di sini kita telah mendapatkan gaji pokok dari direktur adalah sebesar 20 juta. Kita cek dulu apakah benar di tabel jabatan, nama jabatan yaitu direktur, gaji pokoknya sebesar 20 juta. Jadi benar teman-teman ya datanya. Setelah itu kita tinggal seperti tadi, kita klik kiri di mouse lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini teman-teman kita akan cek lagi kembali gaji pokok dari manajer adalah sebesar 13 juta. Kita cek dulu tabel jabatan, gaji pokok manajer 13 juta, betul teman-teman, sesuai dengan tabel jabatan tadi. Kemudian karyawan sebesar 3 juta, kita cek lagi dulu tabel jabatan karyawan sebesar 3 juta. Jadi benar ya teman-teman, gaji pokok. Nah seterusnya ini karyawan, sedangkan driver gaji pokoknya adalah sebesar 2.300.000. Kita cek lagi di tabel jabatan, driver gaji pokoknya 2.300.000, betul teman-teman, data yang kita dapatkan tadi. Kemudian office boy gaji pokok sebesar 1.900.000, dan kita cek lagi dulu tabel jabatan, office boy gaji pokok sebesar 1.900.000. Baik teman-teman, gaji pokok telah kita dapat. Setelah itu kita akan lanjut ke uang makan harian. Baik teman-teman, uang makan harian ini kita akan isi kolomnya berdasarkan keterangan rumus di bawah ini, yaitu uang makan diambil dari kolom uang makan per hari dari sheet jabatan berdasarkan kode jabatan menggunakan rumus VLOOKUP. Baik teman-teman, kita langsung kita klik di sini, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP kurung buka,
lalu lookup following, kita klik di kode jabatan, kita tarik ke bawah, tekan F4 lagi di keyboard, setelah itu ketik titik koma, di tabel array kita ambil di tabel jabatan, kita klik seperti tadi, kita tahan, kita tarik ke bawah dan kita tarik ke sebelah kanan. Setelah itu teman-teman tekan F4 lagi di keyboard, lalu kita lihat bahwa di tabel jabatan uang makan dia ada di kolom 5. Maka di sini nanti teman-teman kita ketik titik koma dulu, lalu kita mengisi angka 5 karena uang makan di dalam tabel jabatan ini dia berada di dalam kolom 5. Kita ketik 5, lalu kita titik koma, kemudian kita ketik false, lalu enter. Baik teman-teman, kemudian kita copy rumusnya ke bawah seperti tadi di kiri, lalu tahan tarik ke bawah. Baik teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan uang makan harian untuk direktur sebesar 70.000. Kita cek dulu di tabel jabatan, direktur uang makan harian sebesar 70.000, betul katanya. Kemudian manajer uang makan harian sebesar 50.000. Kita cek di tabel jabatan lagi, manajer uang makan hariannya sebesar 50.000, betul teman-teman katanya. Kemudian karyawan uang makan hariannya sebesar 30.000. Kita cek lagi dulu tabel jabatan, karyawan uang makannya sebesar 30.000, betul teman-teman. Dan driver uang makan hariannya sebesar 25.000. Kita cek lagi dulu di tabel jabatan, driver uang makan hariannya adalah sebesar 25.000. Jadi benar datanya teman-teman. Setelah itu office boy uang makan hariannya sebesar 20.000. Kita ngecek lagi di tabel jabatan, uang makannya office boy sebesar 20.000. Baik teman-teman, jadi uang makan harian telah kita dapatkan datanya. Kemudian kita akan lanjut ke uang makan jumlah. Baik teman-teman, kita lihat berdasarkan keterangan rumus di bawah ini, yaitu uang makan jumlah adalah hasil dari hari kerja dikurangi uang makan harian. Maka teman-teman ini mudah, kita ketik sama dengan, kemudian kita klik di jumlah hari normal dikalikan dengan uang makan harian. Berarti kita klik di sini, lalu kita enter. Setelah itu teman-teman, kita tinggal mengopi rumus ini ke bawah seperti tadi. Kita letakkan kursornya di sudut kanan bawah sini, maka akan muncul simbol tanda tambah. Kita klik kiri, tahan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, teman-teman, di sini jumlah uang makan jumlah telah kita dapat per karyawan. Kita akan masuk ke tahap ketiga untuk mengisi tunjangan per bulan, gaji bersih, PPh 21 dan jumlah gaji yang diberikan setelah dikurangi PPh 21 berdasarkan rumus di bawah ini, yaitu pertama, tunjangan per bulan. Kita lihat di sini, tunjangan merupakan diambil dari kolom tunjangan dari sheet jabatan berdasarkan kode jabatan menggunakan rumus VLOOKUP. Baik teman-teman, kita langsung saja. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP permuka. Di lookup value ini kita ambil dari kolom kode jabatan, dimana kita klik dari diri ini sampai ke bawah. Kemudian tekan F4 di keyboard, kita lihat ketik titik koma, lalu tabel array kita ambil di tabel penunjang, yaitu tabel jabatan. Kita klik, kita blok sampai ke kanan dan ke bawah, lalu tekan F4 lagi di keyboard, kemudian titik koma, dan kita lihat di sini bahwa di tabel jabatan tunjangan terdapat di kolom 4. Maka di sini kita ketik 4, lalu ketik titik koma, setelah itu kita ketik else dan enter. Kita akan mengopi rumus ini ke bawah seperti tadi teman-teman. Kita klik, kita tarik ke bawah. Baik teman-teman, tunjangan per bulan dari setiap karyawan yang ada di dalam tabel ini kita telah dapat. Kita ngecek lagi kembali, yaitu direktur tunjangan per bulan sebesar 3 juta. Kita cek di tabel jabatan,
direktur tunjangan per bulan sebesar 3 juta, betul. Kemudian manajer tunjangan per bulannya sebesar 2 juta, betul. Kemudian karyawan per bulannya sebesar 750.000. Kita cek dulu di tabel jabatan. Karyawan tunjangan per bulannya sebesar 750.000, betul. Kemudian driver tunjangan per bulannya sebesar 350.000. Kita cek lagi di tabel jabatan. Driver tunjangan per bulannya sebesar 350.000, benar. Kemudian kita kembali ke tabel laporan gaji karyawan. Office boy tunjangan per bulannya sebesar 200.000. Kita ngecek lagi di tabel jabatan. Kita klik office boy tunjangan per bulannya sebesar 200.000. Maka teman-teman, kolom tunjangan per bulan kita dapat datanya. Baik, selanjutnya kita akan mengisi kolom gaji bersih, dan di sini keterangan rumusnya adalah gaji bersih hasil dari gaji pokok ditambah uang makan jumlah ditambah tunjangan. Maka di sini kita akan menggunakan rumus penjumlahan. Maka kita ketik sama dengan, lalu kita klik di gaji pokok ditambahkan dengan uang makan jumlah. Kita klik di sini ditambahkan dengan tunjangan per bulan, lalu enter. Setelah itu teman-teman kita copy rumus ini ke bawah. Caranya seperti tadi, kita klik lalu tarik ke bawah. Nah teman-teman, kita telah mendapatkan gaji bersih dari ke-10 karyawan yang ada dalam tabel PPh 21. Di sini kita akan berpatokan di tabel PPh 21, di mana jabatan pajak PPh 21, di mana jabatan direktur pajaknya 15%, kemudian jabatan manajer pajak PPh-nya 5%, dan karyawan, driver, dan OB tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Kita akan mengisi kolom PPh 21 berdasarkan keterangan rumus dan fungsi di bawah, yaitu ini PPh 21 diambil dari kolom kode jabatan menggunakan rumus if lebih dari satu kriteria. Baik teman-teman, kita langsung saja kita ketik sama dengan, dan kita ketik if lalu kurung buka. Setelah itu kita klik di kode jabatan di sini. Setelah itu kita ketik sama dengan, kemudian ketik titik koma, kemudian ketik 2, kita ketik dir. Di sini kita ketik dir, terus ketik 2 lagi dan titik koma, dan di sini lalu if true. Ini artinya teman-teman, jika S10 sama dengan dir, jika benar maka gaji bersih direktur dikalikan dengan PPh 21 sebesar 15%. Kita ketik 15%. Setelah itu titik koma. Jika salah maka kita ketik sisanya N10. Ini N10 tadi gaji bersih dari direktur, kita ketik N10 dikalikan pajak PPh 21 sebesar 5%. Kita ketik 5%. Lalu kita enter. Nah, teman-teman, di sini kita masih mendapatkan potongan pajak PPh 21 dari direktur dan yang lain belum. Nah, untuk mengisi kolom PPh 21 dari manajer, karyawan, driver hingga OB di sini, kita langsung saja klik di sini. Kita klik di belakang if, lalu kita tarik ke kanan sampai dengan titik koma ke 3. Lalu kita copy, yaitu dengan cara tekan tombol CTRL, tahan, lalu tekan huruf C. Setelah itu teman-teman, di sini kita klik di sini di depan N10 kali 5%. Kita taruh rumusnya di sini. Lalu kita akan pastikan rumus tadi dengan cara tekan tombol CTRL di keyboard, tahan, lalu tekan huruf V. Nah, teman-teman, di sini kita tinggal mengganti dir dengan MGR atau kode jabatan untuk manajer. Nah, setelah itu di 15% ini kita lihat bahwa di tabel PPh 21 manajer pajak PPh 21 sebesar 5%. Maka kita akan mengganti 15% ini menjadi 5%. Nah, di sini arti dari rumus ini adalah jika S10 sama dengan dir, maka jika benar N10 yaitu gaji bersih dari direktur dikalikan dengan 15%.
dikalikan dengan 15% seperti di tabel PPh 21. Dan jika S10 sama dengan MGR, kode untuk manajer, jika benar maka N10 dikalikan 5%. Jika salah, N10 dikalikan dengan, kita ketik sana, kita hapus ini, kita ketik false, lalu kita enter. Akan muncul seperti ini teman-teman, kita tinggal klik yes saja. Baik teman-teman, di sini kita tinggal mengcopy rumus PPh 21 tadi ke bawah. Nah teman-teman, kita telah mendapatkan pajak penghasilan pasal 21 dari semua karyawan yang tertera di dalam tabel laporan gaji karyawan. Kita cek dulu. Di sini kita lihat bahwa PPh 21 dari direktur sebesar 15%, maka besar 3.723.000. Kemudian manajer PPh 21 sebesar 815.000 atau sebesar 5%. Dan di sini karyawan, driver, dan office boy tidak dikenakan PPh 21. Baik teman-teman, kita langsung saja ke selanjutnya, yaitu kolom jumlah gaji yang dibayarkan setelah dikurangi PPh 21. Baik teman-teman, kita lihat keterangan rumusnya di sini bahwa jumlah gaji yang dibayarkan adalah hasil dari gaji bersih dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Nah, di sini mudah saja teman-teman, yaitu kita menggunakan rumus pengurangan sederhana. Baik teman-teman, kita langsung saja, kita klik sama dengan, kemudian kita klik di gaji bersih, teman-teman, dan kita ketik garis datar atau kurang, dan kita klik di PPh 21, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan mengcopy rumus jumlah gaji yang dibayarkan setelah dikurangi PPh 21 ini ke bawah. Caranya seperti tadi, kita klik lalu kita tarik ke bawah. Nah teman-teman, inilah jumlah gaji yang akan dibayarkan setelah kurangi PPh 21 dari semua karyawan yang ada di dalam tabel daftar laporan gaji karyawan. Nah teman-teman, inilah yang akan dibayarkan kepada ke-10 karyawan yang ada dalam tabel ini. Setelah itu teman-teman, di sini ada grand total. Kita akan menghitung jumlah gaji bersih di bawah, kemudian PPh 21 ke bawah, lalu jumlah gaji yang dibayarkan setelah dikurangi pajak PPh 21 dari atas ke bawah. Caranya demikian teman-teman, yaitu rumus penjumlahan vertikal. Kita klik di sini, kita ketik sama dengan, dan kita ketik sum, lalu kurung buka, kita blok dari atas ke bawah, lalu kita enter. Nah teman-teman, kita sudah mendapatkan jumlah atau grand total dari gaji bersih. Untuk mengisi kolom PPh 21 dan jumlah gaji yang dibayarkan setelah dikurangi PPh 21, kita tinggal mengcopy dengan cara seperti tadi, tapi ini secara horizontal, yaitu kita letakkan kursornya di sudut kanan bawah, kita klik lalu kita tahan, kita tarik ke kanan. Baik teman-teman, di sini kita telah mendapatkan total PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 yang akan disetor sebesar 4.538.000 dan total dari jumlah gaji yang dibayarkan setelah dikurangi PPh 21 sebesar 49.682.000. Nah teman-teman, sekali lagi, jumlah gaji ini yang dibayarkan setelah dikurangi PPh 21 yang akan dibayarkan kepada karyawan-karyawan tersebut di dalam tabel gaji karyawan ini. Baik teman-teman, sangat mudah bukan untuk membuat daftar laporan gaji karyawan dengan menggunakan rumus-rumus yang tadi, lookup, method play, count if, dan rumus if lebih dari satu kriteria. Baik teman-teman, demikian tutorial kali ini, cara membuat daftar laporan gaji karyawan, dan semoga bermanfaat. Salam.